Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini, NIM D1A1200007, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan teori metode penelitian dan panduan skripsi Fakultas Pertanian dari suatu skripsi alumni jurusan atau program studi agribisnis. Langsung saja. Pada judul yang diangkat yaitu analisis kelayakan usaha ternak ayam ras petelur di Desa Alebo, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Di sini judul yang dipilih disajikan dengan singkat dan jelas, sehingga pembaca mudah menafsirkannya. Serta judul ini menjelaskan masalah penelitian, yaitu mengenai ternak ayam ras petelur, kelayakan finansial, kelayakan non-finansial, dan sensitivitas. Jadi untuk judulnya sudah sesuai. Lanjut pada bagian abstrak. Pada abstrak, penulisannya di sini pada paragraf 1 dan paragraf 2 ini sudah sesuai dengan panduan skripsi Fakultas Pertanian. Kemudian lanjut pada bab pendahuluan. Baik, pada pendahuluan sudah sesuai dengan panduan skripsi Fakultas Pertanian. Di sini penulis sudah menjelaskan topik yang telah dipilih dan juga menjelaskan hal pokok yang menjadi alasan, motif, atau latar belakang sehingga penelitian tersebut urgent dan perlu dilakukan. Bisa dilihat di bagian sini, penulis menjelaskan tentang peternakan di Sulawesi Tenggara. Lanjut pada rumusan masalah. Merumuskan masalah yang dinyatakan secara tegas sebagai titik tolak penelitian berupa kalimat tanya yang memuat tentang fenomena yang akan diteliti. Deskripsi ini ditulis secara spesifik untuk menyatakan target yang akan dicapai berdasarkan permasalahan yang dikemukakan. Di sini sudah sesuai dengan yang di panduan skripsi Fakultas Pertanian. Kemudian lanjut pada tujuan. Banyaknya tujuan penelitian sesuai dengan banyaknya permasalahan penelitian pada sub-sub sebelumnya. Jadi pada pendahuluan ini sudah sesuai dengan panduan skripsi. Kemudian lanjut pada tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ada beberapa yang belum sesuai dengan panduan skripsi Fakultas Pertanian. Pada deskripsi teori, menurut panduan skripsi Fakultas Pertanian meliputi teori umum yang mendasari pemikiran penelitian dan pustaka yang relevan dengan masalah yang diteliti. Skripsi teori dapat diekspansi menjadi beberapa subbab berdasarkan teori dan atau pustaka yang terkait dengan penelitian. Pada skripsi ini, penulis sudah menjelaskan teori umum, analisis mengenai konsep studi kelayakan bisnis, aspek non-finansial, aspek finansial. Penulis memberikan rumus net present value, net benefit cost ratio, internal rate of return atau IRR, payback. Dan
Kemudian analisis sensitivitas yang relevan dengan yang diteliti. Kemudian masuk ke penelitian terdahulu. Menurut panduan skripsi Fakultas Pertanian, hasil penelitian terdahulu memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang dilaporkan oleh peneliti terdahulu dan relevan, atau ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu dapat berupa skripsi, tesis, atau disertai jurnal terdahulu, nasional atau internasional maksimal 5 tahun terakhir. Kutipan penelitian terdahulu dapat dibuat dalam bentuk paragraf atau satu paragraf untuk satu penelitian atau tabel. Pada skripsi ini sudah sesuai, akan tetapi pengurutan tahun penelitiannya kurang tepat, yang seharusnya penulis menuliskan dari awal tahunnya sampai yang terbaru. Tetapi penulis menuliskan tahun 2019, ini 2019, kemudian tahun 2017, yang seharusnya tahun 2017 berada pada paragraf pertama pada penelitian terdahulu. Kerangka pikir penelitian sudah sesuai. Menurut panduan skripsi Fakultas Pertanian, kerangka pikir merupakan kristalisasi dari teori-teori, pustaka, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan. Hubungan konsep atau variabel dideskripsikan dengan diakomodasi ke dalam model matematis atau divisualisasikan dalam bentuk bagan, alur, atau flow chart. Ini dia bagan dari kerangka pikir penelitian yang ditulis oleh penulis. Selanjutnya, hipotesis pada skripsi ini belum sesuai karena penulis tidak menuliskannya, yang seharusnya ada dalam penelitian kuantitatif. Menurut panduan skripsi Fakultas Pertanian, hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang diteliti dan merupakan pernyataan singkat berupa kesimpulan terhadap permasalahan yang diajukan dan harus diuji kebenarannya berdasarkan kaidah ilmiah. Hipotesis dapat tidak dicantumkan pada penelitian deskriptif. Lanjut pada metode penelitian. Pada lokasi dan waktu penelitian yang dituliskan dalam skripsi ini sudah sesuai. Menurut panduan skripsi Fakultas Pertanian, lokasi penelitian menjelaskan tentang tempat dilaksanakannya kegiatan penelitian dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis, ekonomis, dan lingkungan. Waktu penelitian adalah lamanya waktu yang dibutuhkan mulai penyusunan perencanaan penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, hingga pengambilan kesimpulan hasil penelitian. Di sini penulis sudah menjelaskan lokasi penelitiannya dan alasan atau pertimbangan-pertimbangan kenapa memilih lokasi tersebut untuk menjadi lokasi penelitiannya. Kemudian pada populasi dan sampel sudah sesuai dengan panduan skripsi Fakultas Pertanian. Teknik pengumpulan data pada bagian ini sudah sesuai dengan panduan skripsi Fakultas Pertanian karena menurut panduan, prosedur atau teknik pengumpulan data diuraikan sesuai dengan jenis dan sumber data. Teknik pengumpulan data dapat berupa teknik survei, observasi, wawancara, dan pencatatan. Jenis dan sumber data berupa data primer, data sekunder, yang dijelaskan sumber diperolehnya data tersebut. Kemudian lanjut pada variabel penelitian.
Pada variabel penelitian ini sudah sesuai karena menurut panduan skripsi Fakultas Pertanian, variabel penelitian merupakan karakter atau sifat yang diukur melalui instrumen tertentu yang memiliki besaran dengan nilai yang berubah-ubah. Contohnya biaya, harga, pendapatan, luas lahan, efisiensi, dan lain-lain. Pada bagian ini penulis menjelaskan identitas responden dan analisis kelayakan usaha. Yang di dalamnya itu ada analisis aspek non-finansial, analisis aspek finansial, dan analisis sensitivitas. Kemudian lanjut pada konsep operasional. Konsep operasional sudah sesuai dengan panduan skripsi Fakultas Pertanian. Menurut panduan, konsep operasional menjelaskan batasan dan ukuran atau satuan ukur, variabel-variabel penelitian, dan istilah-istilah khusus yang digunakan dalam penelitian. Kemudian lanjut pada analisis data. Analisis data sudah sesuai dengan panduan. Menurut panduan skripsi Fakultas Pertanian, analisis data menjelaskan alat dan cara menganalisis data berdasarkan tujuan penelitian. Analisis data dapat berupa model matematis maupun deskriptif dengan menuliskan sumber kutipan alat analisis yang digunakan. Pengolahan data dapat dilakukan secara manual dan menggunakan perangkat lunak atau software komputer dengan menuliskan nama program dan versinya. Di sini penulis menjelaskan aspek non-finansial, analisis aspek finansial, analisis dan sensitivitas kelayakan usaha. Kemudian lanjut pada hasil dan pembahasan, pada bab hasil dan pembahasan. Pada gambaran umum di sini mungkin masih belum sesuai karena penulis menuliskan judul 4.1 dengan judul subbab yaitu gambaran umum usaha peternak ayam ras petelur. Pada isinya sudah memuat gambaran umum usaha, gambaran umum wilayah, dan gambaran umum responden. Seharusnya ini dipisahkan karena pada panduan skripsi Fakultas Pertanian dijelaskan begitu. Tabelnya di sini juga sudah sesuai, rata kiri kanan namun nampak tengah. Dan di sini penulis tidak menjelaskan ulang dari isi tabel tersebut. Kemudian pada subbabnya yang juga dijelaskan sudah berdasarkan pada tujuan penelitian. Itu judulnya 4.2 asumsi-asumsi dasar. Di sini ada analisis aspek non-finansial, analisis finansial, analisis aspek finansial, dan analisis sensitivitas. Kemudian pada bab kesimpulan dan saran. Pada penulisan bab 5 menurut panduan skripsi Fakultas Pertanian adalah dituliskan itu simpulan dan saran, bukan kesimpulan dan saran. Menulisnya di sini adalah kesimpulan, bukan simpulan. Pada bagian simpulan sudah sesuai karena yang ditulis oleh penulis sudah mengacu pada rumusan masalah, tujuan penelitian yang diajukan, dan dibuat singkat, padat, dan jelas, serta sudah konsisten
antara jumlah rumusan masalah dan tujuan dengan simpulan. Ini bisa dilihat pada simpulannya sudah sesuai. Kemudian saran. Pada saran masih belum sesuai. Memang pada saran ini penulis membuat saran berdasarkan pada simpulan, tetapi tidak berisikan rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah dan peneliti selanjutnya. Cuma memberikan saran kepada pemilik usaha ternak ayam ras. Dan terakhir, daftar pustaka. Pada daftar pustaka sudah sesuai dengan penulisan skripsi Fakultas Pertanian. Demikian, itulah tadi penjelasan dari saya tentang kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan metode penelitian dan panduan skripsi Fakultas Pertanian. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.